Assalamualaikum Sobat Biologi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat Biologi, kali ini saya akan membahas sistem regulasi nih. Mungkin dari sobat-sobat biologi ada yang tahu, dan mungkin ada yang ingin tahu, atau ada yang lebih tahu nih. Oh ya, saya sudah menjabarkan konsep penting yang ingin saya bahas, yaitu pengertiannya, indera pendengaran dan prosesnya, serta kelainan pada sistem regulasi. Itu saja yang akan saya bahas nanti. Sebelumnya, saya minta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya. Happy watching Sobat Biologi! Pertama-tama kita membahas pengertian sistem regulasi. Sistem regulasi suatu sistem yang mengatur keserasian semua proses yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Terdapat 3 perangkat, yaitu saraf, endokrin atau hormon, dan penginderaan. Selanjutnya kita akan membahas indikator pembahasan. Indikator pembahasan dari saya ada 2. Yang pertama, bagaimana sih proses mendengar? Yang kedua, kelainan apa saja pada sistem regulasi? Itu hanya sebagian dari kelainan-kelainan sistem regulasi. Sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak banget. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran dan keseimbangan. Ada berapa sih bagiannya? Ada 3 bagian alat pendengaran manusia. Yang pertama telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Telinga luar mempunyai bagian-bagian berupa daun telinga dan saluran telinga yang dindingnya terdapat menghasilkan minyak serumen. Sedangkan telinga tengah atau bisa disebut ruang timpani, di bagian depannya dibatasi oleh membran timpani, sedangkan di bagian dalamnya dibatasi oleh tingkap oval dan tingkap bulat. Ingat itu, oke? Pada ruang timpani terdapat 3 bagian lagi nih. Yang pertama selaput pendengaran atau membran timpani, yang kedua tulang-tulang pendengaran, yang ketiga pembuluh atau saluran eutasius. Yang ketiga, telinga dalam atau bisa disebut labirin. Labirin terdiri atas 2 bagian, yaitu labirin tulang dan labirin selaput. Dalam labirin tulang terdapat serambi atau vestibulum, saluran gelung atau kanalis semisirkularis, dan rumah siput atau koklea. Ini kita bisa lihat nih bagian-bagian dari telinga apa aja. Ada daun telinga, lubang telinga, saluran telinga, gendang telinga, saluran eustasius, 3 saluran tengah, dan 3 tulang pendengaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses mendengar. Proses mendengar nih Sobat Biologi. Proses mendengar, gimana sih Sobat Biologi? Pertama getaran suara, selanjutnya masuk ke daun telinga, setelah itu saluran pendengaran, setelah itu membran telinga, lanjut ke membran timpani, lanjut ke tulang-tulang pendengaran, martil, landasan, sagurdi. Selanjutnya telinga dalam atau lingkap oval, rumah siput, selanjutnya sel-sel rambut, lanjut membran tektorial dan membran basilar, lanjut organ korti, lanjut sel saraf auditori, selanjutnya itu terakhir otak. Otak itu sudah merangsang, jadi kita bisa mendengar suara dari luar. Oke, lanjut. Sekarang bahas kelainan dan penyakit sistem regulasi. Next. Kelainan dan penyakit sistem regulasi itu ditentukan masing-masing. Kelainan pada sistem saraf, endokrin atau hormon, dan alat-alat indera yang disebabkan oleh beberapa faktor, karena adanya kerusakan pada sistem saraf akibat luka atau infeksi, atau penggunaan obat-obat yang melebihi dosis, atau kerusakan sistem saraf yang bersifat genesis. Sebenarnya banyak sih faktornya, nggak hanya ini doang. Selanjutnya membahas kelainan dan penyakit. Penjelasannya tuh kan banyak penyakit.
Terus yang pertama itu epilepsi. Apa sih epilepsi itu? Epilepsi adalah gangguan penghantar impuls listrik pada sel-sel saraf. Penyebabnya bisa karena tumor otak, obat bius, atau cacat bawaan dari orang tua. Ditandai juga tiba-tiba dan berulang-ulang serta kejang. Pengidap epilepsi biasanya kejang berlangsung 1 hingga 2 menit. Epilepsi menyebabkan karena kerusakan otak, trauma, penyakit menular, stroke, tumor otak, atau kelainan genetik. Next, yang kedua, Alzheimer. Alzheimer adalah jenis kepikunan. Dia beda dengan amnesia. Amnesia itu dia kehilangan kesadaran, kehilangan keingatan. Kalau ini dia pikun karena kemunduran kecerdasan dan ingatan secara perlahan dan mengganggu kegiatan sosial sehari-hari. Dia diakui juga sebagai bentuk penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir yang paling umum di antara orang tua. Next, selanjutnya yang ketiga ada tuli. Tuli terbagi menjadi 2, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf. Tuli konduksi yaitu ketulian yang disebabkan oleh gangguan pada penghantar getaran suara ke dalam koklea. Penyebabnya adalah terjadinya penyumbatan saluran telinga oleh serumen, penebalan atau pecahnya membran timpani, kakunya tulang sanggurdi pada tingkap bulat, dan pengapuran tulang pendengaran. Kalau tuli saraf yaitu gangguan pendengaran karena terjadinya kerusakan pada saraf. Next, masuk ke mata. Kelainan pada mata yaitu miopi dan hipermetropi. Miopi atau mata dekat yaitu bayangan benda jatuh di depan bintik kuning karena bola mata terlalu panjang atau cembung. Akibatnya mata hanya mampu melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat, sedangkan benda-benda jauh tak tampak jelas. Kelainan mata ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa negatif atau cekung. Kalau hipermetropi atau mata jauh kebalikan dari miopi, yaitu bayangan benda jatuh di belakang bintik kuning karena bola mata terlalu pendek atau bola mata terlalu pipih. Akibatnya mata tak hanya mampu melihat jelas-jelas benda jauh, sedangkan benda-benda dekat tidak tampak jelas. Kelainan mata ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa positif atau cembung. Kebanyakan orang banyak yang mengidap miopi atau mata dekat. Next, lanjut masih mata. Yang ketujuh, astigmatisme, yaitu kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak terfokus. Dan ada 2, yaitu teratur dan tidak teratur. Kalau yang teratur dapat ditolong dengan menggunakan lensa silindris, sedangkan astigmatisme tidak teratur tidak dapat ditolong. Yang ke-8, presbiopi. Presbiopi biasanya terjadi pada orang lanjut usia disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih karena daya akomodasinya terlalu lemah sehingga hanya mampu melihat dengan jelas benda jarak jauh. Dan yang terakhir, maaf ini tipe nomornya yang ke-9 yaitu buta warna. Buta warna merupakan penyakit mata yang bersifat turunan. Mata yang normal mempunyai 3 macam sel kerucut yang semuanya bekerja dengan baik disebut mata trikromat. Apabila ada 1 macam atau lebih sel kerucut yang rusak, maka menyebabkan terjadinya buta warna. Makanya nih, jaga hati-hati ya. Thank you very much for watching and I will see you in my next video. Bye bye sobat biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.